Pernah nggak sih kamu ngerasa cemas, bingung, atau bahkan ragu sama jalan karir yang lagi kamu tempuh sekarang? Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian. Perasaan kayak gini tuh wajar banget, dan hari ini kita bakal bedah satu kisah inspiratif tentang gimana caranya mengubah semua keraguan itu jadi kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau jawaban kamu iya, sekali lagi, kamu nggak sendirian. Justru ini adalah titik awal bagi banyak banget orang. Sebuah pertanyaan yang seringnya malah jadi pembuka buat perjalanan yang lebih besar. Yuk, kita lihat gimana perasaan ini bisa jadi bahan bakar buat kita melompat lebih tinggi lagi. Oke, kita mulai dari babak pertamanya ya. Sebuah perjalanan yang justru diawali dari rasa ragu. Kenalin, namanya Matthew Ardian. Sekarang sih jabatannya keren, seorang Chief Marketing Officer di kota besar. Tapi ceritanya itu nggak dimulai dari puncak. Dia memulainya sebagai anak rantau, seseorang yang datang ke ibu kota dengan mimpi besar, tapi bekalnya ya bisa dibilang pas-pasan. Perjuangannya itu udah ditempa dari kecil loh. Coba bayangin, umur 10 tahun, dia udah kerja jadi penyiar radio cilik dan dapat gaji pertamanya. Terus, pas awal 20-an, dia bikin keputusan yang gede banget. Ninggalin semuanya di Surabaya, keluarga, teman, prestasi, buat mulai dari nol di Jakarta. Bekalnya apa coba? Cuma satu kalimat ultimatum dari ibunya. Taruhannya bener-bener tinggi. Ya udah pasti, perjalanannya di Jakarta nggak mulus-mulus aja. Dia ngadepin banyak banget penolakan. Tapi yang keren adalah cara dia mengubah semua tantangan ini jadi semacam kekuatan super. Coba deh bayangin betapa curamnya pendakian yang harus dihadapi Matthew. Sebagai anak rantau, dia harus bersaing sama orang dalam, ya kan? Mereka yang punya latar belakang oke, lulusan universitas top, dan networknya udah ada di mana-mana. Sementara dia datang dengan aksen medoknya dan benar-benar mulai dari nol. Dan ini dia filosofinya yang menurutku luar biasa. Bukannya jatuh karena omongan orang, dia justru jadi ini tuh motivasi. Dia percaya kalau orang-orang yang meragukan kita itu sebenarnya adalah penonton kita yang paling setia. Jadi tugas kita apa? Ya kasih mereka pertunjukan terbaik. Konsep ini benar-benar game changer loh. Dia menciptakan yang namanya tabungan penolakan. Jadi, setiap jawaban tidak yang dia terima itu bukan akhir dari segalanya, tapi dianggap sebagai sebuah deposit. Deposit buat apa? Buat nambahin ketahanan, buat afirmasi diri. Dia percaya suatu hari nanti tabungan ini bisa dicairkan jadi kekuatan. Keren banget kan? Nah, disinilah titik baliknya. Semua perjalanan dan tabungan penolakan itu akhirnya membawa dia ke sebuah pencerahan. Cara pandangnya soal apa itu sukses berubah total. Awalnya ya, mungkin sama kayak kebanyakan dari kita. Dia ngedefinisin sukses itu dari hal-hal yang kelihatan dari luar. Jabatan yang tinggi, uang yang banyak, posisi yang dihormati, ini kan tujuan yang umum banget dikejar orang-orang. Tapi pelan-pelan dia sadar, sukses yang sejati itu ternyata beda. Dia mendefinisikan ulang arti sukses, bukan dari apa yang dia dapatkan, tapi dari apa yang bisa dia berikan. Seberapa besar dampak yang bisa dia ciptakan, seberapa banyak orang yang bisa dia bantu. Dia bilang gini, kalau kita udah punya posisi dan materi, tapi tidak bisa bantu orang, hidupmu akan hampa. Percayalah. Kata-katanya sendiri nunjukin betapa dalam keyakinannya. Ini pelajaran yang kuat banget sih. Terus, gimana cara pandang baru ini dia terapin dalam pekerjaannya? Nah, mari kita lihat gimana dia memimpin dengan sebuah konsep yang dia sebut sebagai empati radikal. Dan ini tuh bukan sekedar teori ya. Matthew bener-bener turun langsung ke lapangan. Dia pergi ke Garut, ikut ngerasain hidup seharian jadi petani kopi bareng Pak Nandang. Buat ngerasain langsung gimana susahnya pekerjaan mereka. Nggak cuma itu, dia bawa para petani ini ke Jakarta buat nunjukin ke mereka gimana hasil kerja keras mereka itu dihargai. Nah, dari pengalaman inilah, lahir sebuah produk yang didedikasikan khusus buat mereka. Ada lagi nih cerita luar biasa soal cara dia merekrut timnya. Coba bayangin, lagi hujan badai. Ada seorang kandidat cewek nekat naik motor 2 jam cuma buat datang wawancara. Dia datang basah kuyup, tapi semangatnya nggak luntur sama sekali. Buat Matthew, wawancaranya itu sebenarnya udah selesai bahkan sebelum dimulai. Dia direkrut bukan karena CV-nya, tapi karena kegigihan hatinya. Semua perjalanan ini, semua cerita tadi, pada akhirnya ngebawa dia ke satu kesimpulan utama. Sebuah pesan penutup yang kuat banget tentang musuh terbesar kita semua, yaitu rasa takut. Dan ini poin pentingnya. Pas umur 20-an, kita ngerasa pertarungan kita itu melawan dunia, melawan omongan orang. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sadar, pertarungan yang paling besar itu justru terjadi di dalam diri kita sendiri. Kamu melawan kamu. Musuh utamanya adalah persepsi dan keraguan kita sendiri.
Nah, inilah kesimpulan pamungkas dari perjalanannya. Semua ketakutan yang selama ini nahan kita, takut gagal, takut dihakimi, takut nggak mampu, itu semua pada dasarnya nggak nyata. Rasa takut hanyalah sebuah ilusi yang kita ciptakan di kepala kita sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya aku balikin ke kamu. Kalau rasa takut itu cuma ilusi, perjalanan hebat apa yang akan kamu mulai saat kamu berhenti merasa takut? Langkah besar apa yang akhirnya berani kamu ambil? Coba deh, pikirkan.